masyarakat adat itu adalah masyarakat yang menyatu dan tergantung kepada alam gitu ya. Rekan-rekan lihat di sini ada yang warna pink di darat dan ada yang warna biru muda di laut. Ini adalah daerah-daerah konservasi, daerah-daerah perlindungan. Nah, kalau tadi disebutkan Mbak Fitri bahwa provinsi pembangunan berkelanjutan. Teman-teman, kita akan ngomongin satu tema yang lagi diskusi kita. Kali ini ngomongin tentang masyarakat adat sebagai garda terdepan dari pelestarian lingkungan. Nah, saya pengen pengantar saja dulu. Ada yang masih bingung sebenarnya masyarakat adat itu apa? Kalau orang yang tinggal di kampung itu masyarakat adat atau bukan? Indigenous people, oke. Nah, sebenarnya masyarakat adat itu apa dan seperti apa? Kayak misalnya kita mau ngomongin, ini salah satunya materi kali ini pada sesi ini tuh bicara tentang pengalaman teman-teman konservasi Indonesia melakukan pendampingan di kawasan Kepala Burung Papua. Jadi kalau Papua tuh lihat kan bentuk pulau besarnya itu seperti burung, terus ada satu daerah namanya Kepala Burung. Sebagian besar di Kepala Burung itu sekarang disebut Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu yang paling menarik Raja Ampat, tadi sempat disinggung ya. Raja Ampat itu sangat indah alamnya. Nah, yang kita harus tahu, kalau ngomongin masyarakat adat itu kira-kira sebenarnya bicara tentang ruang hidup. Raja Ampat indah itu, alamnya lestari, kita tadi sudah dapat paparan ada berapa keanekaragaman hayati, mulai dari terumbu karang segala macam, lalu ada spesies ikan, spesies tumbuhan, spesies anggrek, keanekaragaman hayatinya sangat tinggi. Padahal di Papua, apakah kosong? Tidak. Di sana juga ada orang-orang yang tinggal di sana. Mereka tinggal hidup berdampingan dengan alam, dan mereka inilah yang kita kenal sebagai masyarakat adat. Kalau Mahkamah Konstitusi mungkin nyebutnya masyarakat hukum adat. Nanti akan dijelaskan oleh dua pemateri kita. Jadi kita punya dua orang pemateri yang sangat mumpuni dan mereka akan bercerita banyak tentang masyarakat adat dan tentang bagaimana mengadopsi konsep ruang hidup masyarakat adat menjadi kebijakan pelestarian lingkungan yang bisa menopang pertumbuhan. Untuk kita semua. Ini pengantar dari saya, jadi saya ingin menghadirkan dua orang pembicara kita. Yang pertama Bapak Manuel Kaisiepo. Beliau Menteri 2 periode, Menteri Muda Kawasan Pembangunan Timur Indonesia pada Kabinet Gus Dur, kemudian juga menjadi Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Beliau mantan senior saya di Kompas, bekerja di harian Kompas. Kemarin sejak tahun 2020 sampai 2024 ya Pak ya, menjadi penasehat ahli kantor staf presiden. Beliau dari Papua dan beliau sangat mengerti tentang masyarakat adat Papua. Beliau sekarang menjadi salah satu staf pengajar program pasca sarjana, program doktoral di Universitas Kristen Indonesia. Yang kedua, saya akan menghadirkan juga pembicaranya Mas Nur Ismu, beliau dari Konservasi Indonesia yang melakukan pendampingan masyarakat adat di kawasan Kepala Burung Papua, beberapa kabupaten itu ya. Mulai dari Manokwari, Raja Ampat, sampai ke Sorong, Sorong Selatan, Pegunungan Arfak. Nah, dia melakukan pendampingan di situ dari tahun 2009 sampai hari ini. Jadi saya tidak akan berlama-lama, saya persilahkan kedua pembicara untuk kita naik ke depan. Minta maaf saya mulainya dari sini Pak, karena tadi tiba-tiba ditodong di sini. Ya, sampai atas.
Ini kayaknya mic-nya harusnya ditinggal di bawah ini. Ini mic untuk nanti yang bertanya. Oke. Duduknya deket-deketan aja ya, tapi kok saya jadi di tengah ini. Mas Ismu di sini. Oke, saya tadi sudah menyampaikan pengantar, izinkan saya menyampaikan secara lebih utuh tentang background dari kedua pembicara ini. Yang pertama, Dr. Manuel Kaisiepo, SIP, MH. Beliau pernah menjadi wartawan Kompas sejak tahun 84 ya Pak ya, sampai tahun 2000, karena kemudian harus bertugas di kabinetnya Gus Dur, juga lanjut lagi di kabinetnya Presiden Megawati sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Beliau ini penasihat senior di Kepala Staf Kepresidenan dari tahun 2020 sampai 2024 kemarin. Kemudian sampai sekarang masih menjadi dosen program doktoral di Universitas Kristen Indonesia dan pengurus serta Dewan Pakar Aliansi Kebangsaan. Kalau Mas Nur Ismu Hidayat ini, beliau senior program manager konservasi Indonesia di Papua Barat. Sudah bekerja di Papua Barat, bersentuhan dengan masyarakat, ada di Papua Barat sejak tahun 2009. Beliau punya pengalaman melakukan bekerja di bidang kelautan dan pemetaan wilayah. Di pantai utara Pulau Jawa pernah, tapi juga pernah melakukannya di Kabupaten Asmat juga. Kemudian beliau ini memiliki latar belakang memang ilmu kelautan di Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, beliau punya banyak sekali pengalaman, terutama tentang bagaimana mengadopsi kearifan lokal, nilai-nilai kearifan lokal berkaitan dengan konservasi, penataan ruang hidup masyarakat adat yang kemudian bisa diperkuat, kemudian diadopsi menjadi konsepsi penataan ruang yang sesuai peraturan perundang-undangan, entah itu diadopsi jadi perda atau menjadi bahkan mungkin yang lebih tinggi ya, konsep perhutanan sosial segala macam itu. Waktu yang pertama akan saya berikan dulu kepada Bapak Manuel Kaisiepo untuk berbicara tentang sebenarnya kalau kita ngomong Papua bukan tanah kosong itu seperti apa Pak? Masyarakat adat itu seperti apa, bedanya masyarakat adat dan bukan masyarakat adat kira-kira? Silahkan Pak Manuel. Ya, makasih Mas Aryo, juga Mas Ismu, Ibu, teman-teman yang hadir pada acara diskusi sore ini. Saya berterima kasih atas Prakarsa untuk mengadakan diskusi ini, sehingga kita bisa saling sharing pengetahuan, pemahaman kita, yang nantinya bisa kita sumbangkan bersama-sama bagi kebaikan masyarakat kita ke depan gitu. Jadi topik kita siang ini, sore ini, masyarakat adat sebagai garda terdepan pelestarian alam gitu ya. Nah, tentu kita akan mulai dengan bagaimana pemahaman kita tentang siapa itu masyarakat adat gitu. Kita tahu secara textbook itu biasanya pengertian tentang masyarakat adat adalah sekelompok masyarakat yang secara turun-menurun hidup pada suatu daerah tertentu. Mereka mempunyai ikatan darah yang sama, mempunyai kemudian karena lama hidup dalam suatu wilayah tertentu, mereka punya sistem nilai sendiri, punya kebudayaan sendiri, yang akhirnya mereka memiliki hukum-hukumnya sendiri, hukum-hukum adat yang mengatur perilaku dan kehidupan mereka sehari-hari. Itu kira-kira pengertian umumnya gitu ya. Nah, kemudian ciri yang lainnya, masyarakat adat itu adalah masyarakat yang menyatu dan tergantung kepada alam gitu ya. Jadi dia sepenuhnya hidup dari alam sekitarnya di mana dia hidup itu. Karena dia hidup dan eksistensial, dia menyatu dengan alam, dia pertama itu sangat menghormati alam, lingkungan sekitarnya. Dan kedua, dia dalam penghormatan itu dia berkewajiban menjaga kelestarian dari alam itu sendiri gitu. Nah, penghormatan dan kepada alam dan tugas dia menjaga kelestarian alam itu unsur penting yang kemudian nanti kita lihat pada sistem-sistem nilai masyarakat adat. Di seluruh Indonesia sama itu. Ada penghormatan yang besar kepada
alam, dan itu kemudian dieksplisitkan dalam aturan-aturan hukum, atau yang kita sebut saja hukum adat yang mengatur perilaku mereka sendiri, hubungan antara sesama warga di dalam komunitas itu, juga bagaimana mereka mengelola alam di sekitarnya untuk kepentingan hidup dan kelangsungan hidup mereka gitu ya. Nah, hukum adat ini itu spektrumnya luas ya, macam-macam. Dia menyangkut hak kepemilikan, tata pengelolaan tanah, hutan yang secara umum sering kita dengar sebagai hak ulayat. Tapi hak ulayat ini tidak saja menyangkut tanah gitu ya. Yang umumnya kita pahami hak ulayat itu menyangkut tanah gitu. Tetapi hak ulayat itu juga menyangkut perairan, pemanfaatan sungai, kali, pinggir laut, pesisir, pulau-pulau kecil. Itu hak ulayat masyarakat adat itu mencakup sampai ke situ. Jadi selain tanah, hutan, juga perairan, laut itu. Nah, itu yang sering disebut sebagai common property right, hak komunal bersama gitu ya. Jadi berbeda dengan masyarakat perkotaan modern, lebih kepada hak individual. Ini adalah common property right. Mungkin menjelaskan sedikit Pak. Ya. Ketika dia menjadi common property right, itu hasil alam itu dipandang sebagai komoditi yang diperdagangkan atau tidak dipandang begitu? Atau bagaimana cara masyarakat Anda memandang? Tergantung bagaimana kesepakatan di antara mereka gitu. Kalau dia bisa mengelola common property right itu mencukupi kebutuhan dia sendiri, dia tidak perlu menjadikan itunya sebagai komoditi gitu. Tetapi kalau dalam perkembangan ekonomi kita tidak bisa hindari sekarang, masyarakat adat itu juga dirembesi oleh unsur-unsur modernitas dari berbagai aspek itu. Mau tidak mau dia berkenalan dengan pasar modern, dan pasar itu kan hukum mekanisme pasar kan. Jadi mau nggak mau bergeser juga bergeser ya Pak? juga. Tapi gitu. kalau secara aslinya mereka memandang alam itu bukan komoditas ya? Bukan. Penghidupan atau bagaimana? Itu penghidupan itu. Itu yang ingin saya sebenarnya ingin jelaskan bahwa penghormatan mereka terhadap alam karena mereka hidup dari alamnya itu, dia sepenuhnya tergantung kepada alam. Itu kemudian dia menciptakan, nanti terlihat dalam sistem budaya yang mengatur mereka itu. Mereka melahirkan kosmologi dan mitos-mitos, bahkan akhirnya menjadi yang kita sebut sebagai local wisdom. Mungkin nanti Mas Ismu bisa menjelaskan dalam masyarakat-masyarakat tertentu bagaimana mereka mengelola alam sebagai sumber kehidupan hidup mereka, tetapi sekaligus dia menjaga kelestarian alam itu ada local wisdomnya yang luar biasa gitu loh. Tradisi Sasi di Maluku, nanti Papua banyak contoh dari Mas Ismu gitu. Misalnya tradisi penebangan hutan di Kalimantan oleh suku Dayak Kantu gitu ya. Sudah diteliti oleh Michael Duff dari Gajah Mada, Universitas Gajah Mada dulu. Dia dari luar tapi dia membantu. Dulu kita keliru, pemerintah itu selalu menganggap masyarakat tradisional yang membakar hutan. Perambah disebutnya katanya. Malah dulu itu peladang liar atau apa? Peladang berpindah. Ya, shifting cultivation gitu ya. Jadi mereka dianggap pengganggu dan perusak. Ya, dianggap merusak gitu. Jadi dikasih konotasi yang jelek gitu. Ternyata studi dari Michael Duff itu membuktikan tidak. Mereka punya kearifan, local wisdom. Dia punya kalender alam sendiri. Ketika dia bakar, dia mengelola hutan itu, dia akan berpindah ke tempat lain, siklusnya itu ya. Pada saat dia kembali ke sini lagi dalam jangka waktu tertentu, itu hutan ini sudah kembali asli seperti semula gitu. Jadi ada local wisdom gitu. Terus tradisi Sasi di Maluku gitu. Terus misalnya di Papua ya, nanti Bung Ismu bisa jelaskan. Orang di Asmat menganggap sagu apa pohon sebagai hutan sebagai ibu, sebagai mama gitu kan. Ini local wisdom yang sebenarnya menggambarkan mereka menghormati alam dan menjaga kelestarian alam karena itulah eksistensi mereka gitu. Nah, itu kira-kira gambaran ciri khas masyarakat adat ya, secara umum, secara sederhana gitu. Nah, problemnya sekarang ini ya, masyarakat adat ini kita harus akui dalam perkembangan terakhir eksistensi dan keberadaan mereka itu terancam. Semakin tergusur dan terancam bahkan di daerahnya sendiri gitu. Nah, seolah-olah dalam derap pembangunan, modernisasi, pembangunan ekonomi yang begitu penting sekarang ini, masyarakat adat ini dianggap tidak penting gitu. Jadi mereka menjadi kaum yang
tersingkir, kaum yang marginal, bahkan di tanahnya sendiri gitu. Nah ini realitasnya. Nah apakah begitu? Nah saya ingin menjelaskan begini ya. Konstitusi kedudukan masyarakat adat itu sebenarnya sangat kuat. Karena sebelum ada negara, sudah ada masyarakat adat itu. Itu sebabnya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 45 pasal 18B itu secara eksplisit menyatakan negara mengakui dan menghormati masyarakat adat sepanjang masih ada. Nah ini yang jadi perdebatan, Mas Aryo ya. Jadi kenapa ada frasa sepanjang masih ada itu? Itu nanti kita lihat di Undang-Undang Pokok Agraria gitu. Dulu para pembentuk undang-undang ini dalam alam pikiran mereka, masyarakat adat ini suatu waktu oleh perkembangan modernisasi ini akan Berubah. bukan hanya berubah, bisa hilang gitu. Hilang sama sekali. Itu memang aja ada frasa negara mengakui dan menghormati masyarakat adat sepanjang masih ada gitu. Yang keberadaannya hak-haknya diakui dan diatur dengan undang-undang. Jadi ada kalimat diatur dengan undang-undang. Problemnya undang-undangnya itu belum ada. Pak Manuel kan termasuk tim perumus rancangan undang-undang masyarakat Ya, adat. betul. Sampai sekarang Belum. belum. Nah, jadi begini, saya bisa cerita sedikit ya. Nah, jadi tadi keberadaan masyarakat adat ini sebenarnya kuat karena dia ada dijamin oleh konstitusi pasal 18B itu ya. Negara menjamin dan mengakui. Dan kemudian tadi karena perkembangan waktu mereka semakin tersingkir oleh derap pembangunan, oleh arus investasi ke daerah itu, masyarakat adat ini makin hari makin terpinggirkan, makin termarginalisasi gitu. Dan salah satu puncak dari proses peminggiran, proses marginalisasi ini, itu ketika tahun 99 kalau saya tidak keliru, lahir suatu undang-undang kehutanan, yang di dalam salah satu klausulnya itu menyatakan hutan di Indonesia itu hanya ada dua. Hutan private, pribadi, dan hutan negara gitu. Padahal masyarakat adat ini dari dulu punya hutan sendiri gitu loh. Hutan adat namanya itu. Itu dalam undang-undang ini dianggap tidak ada gitu. Karena undang-undang hanya mengenal dua ya. Ya, yang dijadikan konsesi ya, betul. untuk perusahaan, entah itu sawit, entah itu tambang. Atau kalau tidak, berarti punya negara. Negara, iya. Jadi itu saya kira itu puncak dari peminggiran kepada masyarakat adat melalui undang-undang kehutanan. Nah, beruntungnya teman-teman kita dari Asosiasi Masyarakat Adat, Aliansi Masyarakat Adatnya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Aliansi Nusantara ya. Dan masyarakat adat dari Jawa Barat itu melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang kehutanan ini, dan Mahkamah Konstitusi menerima gugatan itu. Pasal itu digugurkan. Jadi kembali diakui ada 3. Tanah negara, tanah private, dan tanah hutan adat. Hutan adat itu. Nah, salah satu putusan dari putusan MK itu, putusan nomor 35 tahun 2012, jadi sudah berapa tahun itu? 22 tahun lalu putusan MK itu 12 Pak, minta maaf. 12 tahun. Meminta kepada pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang, membuat undang-undang tentang masyarakat adat. Karena itu perintah konstitusi pasal 18, diatur dengan undang-undang. Dan waktu itu dibahas di DPR. Hampir selesai, ternyata dipending lagi gitu. Nah, kenapa dipending? Ini soal politik. Soal banyak kepentingan. Tapi akhirnya sampai hari ini, jadi sejak 12 tahun sejak draft rancangan undang-undang masyarakat adat itu dibawa ke DPR, dibahas, sebenarnya sudah selesai, Mas Aryo. Karena saya tim pansusnya itu, saya bisa katakan sudah selesai seluruhnya itu. Tinggal pengetokan yang belum, pengesahan. Apa akibat dari tertundanya pengesahan RUU itu? Banyak sekali. Masyarakat adat tidak ada payung hukum yang melindungi dia. Dan dia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan luar biasa dari luar tadi, sebagai konsekuensi dari pembangunan, investasi, dan sebagainya gitu. Jadi dengan tidak adanya payung hukum yang melindungi, padahal di konstitusi sudah ada kan, tadi pasal 18B di konstitusi Undang-Undang Dasar 45 sudah ada. Kemudian jangan lupa juga, ini saya catat juga di sini ya, bukan hanya Indonesia, bahkan
pada tingkat global PBB sendiri pun deklarasi PBB itu mengakui keberadaan masyarakat adat harus dilindungi itu. Kemudian dalam praktis mining dan investasi di dunia itu dikenal satu konvensi yang namanya FPIC, Free Prior Informed Consent. Sebelum suatu kegiatan pembangunan baik oleh negara maupun investasi oleh swasta di dalam wilayah yang menjadi milik masyarakat adat, harus ada percakapan, harus ada dialog. Harus ada dialog, dan dalam dialog itu harus mencapai konsens, persetujuan bersama gitu. Baru boleh dimulai kegiatan pembangunan ataupun kegiatan investasi di wilayah itu. Yang terjadi sekarang kan tidak, Mas Aryo. Tiba-tiba kalau negara berkepentingan untuk membangun suatu wilayah, infrastruktur atau apapun di situ, atau investasi swasta ingin membangun industri kelapa sawit, atau dia ingin ada tambang, potensi tambang di situ, dia bisa langsung invest dengan segala daya yang dia miliki dan tidak bisa diimbangi oleh masyarakat adat yang tadi posisinya lemah dan secara hukum tidak dilindungi itu. Dan ini problem kita gitu loh. Nah, itu yang kita lihat sekarang kenyataan bahwa walaupun secara tadi konstitusi dia kedudukannya kuat, di praktek internasional ada konvensi-konvensi internasional yang juga menjamin kedudukan dan eksistensi dari masyarakat adat, dalam prakteknya kita melihat bahwa masyarakat adat ini semakin hari semakin tersingkir, tersisih, termarginalkan gitu. Oleh yang tidak bisa kita sangkal adalah tadi dua hal, pembangunan yang menggandeng swasta gitu, investor. Persoalannya begini Mas Aryo dan Bapak Ibu semua ya. Pembangunan kita di Indonesia, khususnya pembangunan ekonomi itu, coraknya masih mengandalkan, kita belum negara industri. Kita ini masih mengandalkan kekayaan sumber daya alam kita gitu. Itu yang disebut sebagai resource based economy. Perekonomian Indonesia dari merdeka sampai hari ini itu masih resource based economy. Kita belum ke industri dalam pengertian real itu. Kita hanya mengandalkan kekayaan-kekayaan alam kita dan itu yang kita berikan kepada pihak yang bisa mengelola gitu. Tanpa diolah gitu ya Pak ya? Ya. Jadi tambang diambil, kita tidak mengolah juga. Kita tidak mengolah. Kita tidak ada manufaktur. Ya. Sawit dibikin juga kita nggak mengolah apa-apa dari CPO-nya. Oke. Nah itu yang sekarang mencoba dikoreksi melalui kebijakan hilirisasi. Yang ternyata juga tidak terbukti. Karena hilirisasi itu data menunjukkan misalnya Konawe terakhir. Kan kalau begini, kita punya kekayaan alam, kita selalu beralasan kita tidak punya teknologi, kita tidak punya modal. Karena kalau mengelola tambang itu kan high tech, padat modal. Nah, kita mengundang investor gitu. Dia yang mengelola gitu. Kita tinggal memperoleh, ya kayak kita bagi-bagi itu. Mas Aryo dapat berapa persen, saya yang punya tanah berapa persen gitu. Jadi kita tidak mengolah sendiri itu. Tidak ada terjadi proses alih teknologi gitu. Jadi kita betul-betul menjual ini kekayaan alam kita ini. Mentah ya, nggak ada nilai tambah terhadap hasil alam ini tidak ada ya? Tidak ada gitu. Jadi tidak ada alih teknologi yang kepada masyarakat lokal, kepada negara gitu ya. Jadi tadi corak ekonomi kita masih resource base. Akibat dari resource base itu sering kita bicara terjadi paradox of kita kaya, tetapi masyarakat penghasil di mana keberadaan tambang-tambang, hutan, kebun itu justru miskin gitu loh. Ini paradoksnya ini, paradoks berkelimpahan itu istilah ekonominya itu. Karena memang tidak terjadi proses alih ini dan perusahaan-perusahaan ini masuk dia tidak memberikan apa yang namanya multiplier effect kepada masyarakat lokal. Tetap saja masyarakat lokal ini tersingkir gitu. Dia tersingkir malah dampak yang buruk. Nah sekarang kita lihat terakhir ini, saya kira Bapak Ibu teman-teman semua ikuti, akhir-akhir ini pemerintah kan semakin gencar mendorong proses investasi gitu ya. Nah, untuk keperluan itu dibuatlah politik hukum yang mendukung dalam wujud undang-undang. Salah satu yang kita kemarin kontroversi undang-undang Cipta Kerja itu. Sebelum itu sudah sama undang-undang pertambangan, undang-undang kehutanan. Semua undang-undang itu pada dasarnya memberikan karpet merah kepada investor. Nah, selalu ada dalih bahwa
itu memberikan revenue pajak buat negara, betul itu. Tetapi yang diharapkan seberapa jauh investasi itu juga memberikan manfaat kepada terutama masyarakat lokal, pemilik tanah gitu. Dan dalam hal ini masyarakat adat. Karena tadi konvensi PBB dan konvensi FPIC itu kan menyatakan itu. Setiap kegiatan investasi harus didahului oleh dialog yang menghasilkan kesepakatan. Free, prior, informed consent. Dan itu yang tidak terjadi. Dan kita lihat akhirnya masyarakat adat ini semakin hari semakin tersingkir gitu. Hak-hak mereka atas tanah, atas hutan. Lihat di Rempang, Kalimantan, Labuan Bajo. Mungkin contoh yang agak ekstrim lain tapi lebih aktual dan kita ikuti, kasus PIK di Pantai Jakarta Utara ini juga kan. Itu proses ganti rugi yang sebenarnya sangat tidak wajar itu. Walaupun di situ bukan masyarakat adat ya, tapi itu contoh-contoh bagaimana kekuatan investasi itu bisa merambah semua sudut-sudut wilayah Republik ini untuk kepentingan dia gitu. Dan terutama kalau masyarakat adat ini kan agak di luar Jawa, di Jawa pun ada ya, tapi terutama di luar Jawa itu dalam posisi lebih lemah. Karena tidak ada teman-teman LSM yang kurang banyak seperti di Jawa untuk membantu mendampingi mereka gitu. Dan itu akibatnya mereka selalu dalam posisi yang lemah gitu ya. Sebenarnya kan dampak pembangunan itu dialami juga misalnya kayak ngomong PIK bukan masyarakat adat gitu Pak. Ya. Yang saya ingin tahu ketika sebuah kegiatan ekstraksi gitu katakanlah misalnya itu terjadi, dialami dan menimbulkan dampak, yang terdampak lebih berat ini yang masyarakat adat atau yang bukan masyarakat adat? Dua-duanya. Yang mengalami dampak paling serius tapi yang mana Pak? Apakah masyarakat adat misalnya bisa mengalami lebih serius karena ada problem identitas yang hilang apa segala macam? Oh iya, kalau itu iya saya sepakat Mas Aryo, betul. Jadi kalau misalnya kalau PIK ini kan bukan masyarakat adat ya di Pantai Jakarta Utara ini. Karena di sana masyarakatnya lebih heterogen. Berbagai macam masyarakat dari berbagai komunitas ada di sana. Tetapi kalau masyarakat adat tadi kan. Masyarakat adat tadi ya seperti di awal saya sebut itu. Salah satu cirinya itu dia punya sudah menetap di daerah satu wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama bergenerasi dan biasanya mereka ada keturunan darah yang sama gitu. Dan kemudian mereka punya sistem nilai karena lama itu mereka punya nilai filosofi, kosmologinya sendiri. Dan itu artinya identitas. Dengan hadirnya kekuatan-kekuatan bisnis raksasa, kekuatan pembangunan yang secara berangsur tapi pasti menggusur mereka, maka yang paling berat itu kehilangan identitasnya gitu. Selain mereka terjadi proses marginalisasi dan miskin secara ekonomi, identitas diri, kebudayaan, sistem nilainya juga hilang gitu. Kira itu maksudnya. Jadi kira-kira itu gambaran bahwa masyarakat adat sekarang ini posisinya itu bisa kita katakan terancam. Dengan fakta tadi dia berhadapan dengan kekuatan yang begitu besar, baik kekuatan pembangunan maupun kekuatan investasi gitu. Nah investasi ini kan macam-macam, ada pertambangan, ada perkebunan besar, perkebunan korporasi, food estate, di Merauke itu yang terakhir itu, dan itu bukan pertama, sudah beberapa kali dan kita tahu kan gagal terus itu. Tapi itu di jalan itu berlangsung terus gitu kan. Perkembangan investasi yang dahsyat ini itu akhirnya itu tadi kan dia membawa dampak yang buruk itu. Pertama kalau kita bicara dalam konteks di sini pertemuan sini itu terhadap lingkungan. Degradasi hutan, deforestasi hutan, emisi karbon dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua itu dampaknya itu ya itu tadi lahan-lahan, tanah tempat masyarakat hidup. Tadi kan saya katakan masyarakat adat ini hidup menyatu dengan alam gitu ya. Nah sekarang tempat di mana dia hidup, eksistensi dia itu dihilang gitu loh. Yang terjadi itu pelanggaran sebenarnya itu pelanggaran hak asasi manusia. Selama ini kan kita menganggap pelanggaran hak asasi manusia itu soal politik. Bukan. Melanggar hak hidup, hak sosial, hak budaya, hak ekonomi itu juga melanggar HAM itu. Tanah apalagi itu land grabbing terjadi sebenarnya itu. Dan ini fakta yang kita hadapi telanjang depan mata kita gitu.
Dan itu membuat kita seharusnya prihatin gitu. Nah, terus yang terakhir itu kita lihat dampak dari arus investasi ini. Tidak saja masyarakat adat, tapi tadi seperti contoh tadi itu, masyarakat lain juga, masyarakat tradisional pedesaan itu. Sekarang itu konflik-konflik agraria dan pertanahan ini luar biasa masif itu. Data-data yang dihimpun terbaru dari Komisi Pembaruan Agraria itu menunjukkan tingkat konflik ini luar biasa gitu. Ini mengerikan sebenarnya ini. Perkembangan yang terjadi gitu. Jadi saya kira kalau lihat dari ini semua, kita harus ambil kesimpulan bahwa masyarakat adat ini harus dilindungi. Harus ada kebijakan afirmasi. Tanpa itu dia akan semakin tersingkir. Dan kalau dia terus tersingkir itu kita mengingkari konstitusi kita sendiri. Padahal konstitusi kita, founding fathers dulu ketika menyusun konstitusi Undang-Undang 45 dia sebut negara ini hadir, sebelum hadir sudah ada masyarakat adat itu. Dia menjadi alas dasar dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dasarnya adalah masyarakat adat. Sehingga konstitusi kita itu, kita sering menyatakan the living constitution. Konstitusi yang hidup dan dia mengandung setidak-tidaknya 3 nilai. Hukum barat, positif barat, hukum masyarakat adat, dan hukum yang berangkat dari nilai-nilai Islami gitu. Itu ada dalam konstitusi kita gitu. Sehingga kewajiban kita seluruh masyarakat sampai ke presiden wajib mendukung keberlangsungan dari masyarakat adat. Saya kira itu dari catatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Manuel Kasiepo. Saya pikir pengantar yang sangat jelas ya, sebenarnya agak ironis karena masyarakat adat ini memiliki alas hak yang jelas, pengakuan hak konstitusional yang jelas, tapi ternyata haknya tidak operatif ya, nggak bisa dijalankan, apalagi ketika mereka berhadapan dengan model pendekatan pengelolaan lingkungan yang mengedepankan kepada industri ekstraktif atau perkebunan dalam skala yang masif gitu. Nah tapi sekarang pertanyaannya, lalu kalau masyarakat adat hilang seperti yang dikhawatirkan Pak Manuel tadi, kalau sampai masyarakat hilang sebenarnya kita kehilangan apa? Apa yang hilang dari ini? Saya pikir mungkin ada satu film pengantar yang bisa memperlihatkan kita sebenarnya masyarakat adat itu seperti apa dan kayak apa sih kearifan lokal masyarakat adat itu. Mungkin bisa kita putar, minta tolong teman-teman. Ini untuk pengantar nanti ke materi dari Mas Nur Ismu. Mas Ismu ini punya satu pengalaman yang besar dalam berhubungan dengan masyarakat adat, lalu bagaimana mengadopsi, atau bukan mengadopsi ya, memperkuat apa yang sebenarnya menjadi kearifan lokal masyarakat adat menjadi sebuah konsep. Oke. Nama saya Abu Uriepa, jadi ini ketuanan dari marga Uriepa. Terus kalau sasi itu sendiri, itu salah satu tanda yang dilarang secara adat untuk umum, agar tidak boleh ada yang mengambil barang yang disasi itu. Sebagai masyarakat kampung, sebelum ketong tahu atau ketong kenal konservasi, sebelumnya itu sasi sudah ada di ketong di kampung. Jadi sasi sudah ajarkan ketong bagaimana mengelola ketong hasil laut secara berkelanjutan.
sasi itu memang ada hubungan dengan konservasi. Karena konservasi punya aturan itu sama dengan seperti sasi kita buat. Barang yang kita larang di sini jangan ambil dulu di sini. Seperti konservasi. Kalau di sini ada lumbung ikan, tidak boleh ada aktivitas di tempat yang sudah di lumbung ikan, tapi harus di tempat lain karena ini tempat bertelur. Kalau sasi itu tidak ada aturan tertulisnya, tidak ada. Tetapi kalau bagi yang melanggar, itu akan dikenakan denda. Bisa dengan uang, piring besar, gelang, pokoknya mas-mas. Kalau saya sasi ini, saya di sini ada 3 jenis. Teripang, siput mutiara, juga dengan udang. Yang itu bisa menghasilkan kebutuhan masyarakat. Sapu hasil dari pertama cari dari buka sasi sampai sekarang kira-kira sudah mencapai 10 kilo. Biasa dipakai untuk beli kebutuhan rumah tangga, terutama seperti beras, gula, kopi, terus kirim untuk adik-adik yang ada kuliah di Jawa. Harapan saya sasi dan konservasi bisa berjalan baik supaya hasil yang ada sekarang ini bisa dinikmati oleh generasi yang mendatang. Oke, ya itu tadi film tentang sasi itu. Jadi sasi ini sebenarnya apa nih Mas Ismu? Ini satu kawasan itu ditutup, nggak boleh ada orang mengambil ikan atau hasil laut di situ atau bagaimana? Iya, Bang Arya. Boleh ya panggil Bang Arya? Pak? Iya. Terima kasih. Sebelumnya mungkin izin saya berdiri menyapa rekan-rekan dulu. Kayaknya sudah mulai mengantuk ini. Selamat pagi rekan-rekan. Loh, masa sore harus selalu pagi, jangan sore. Selamat pagi rekan-rekan. Itu boleh. Suasana sudah sore tapi semangat harus tetap pagi. Setuju begitu? Setidaknya ada sedikit semangat begitu. Nah, sebelum menjawab pertanyaan Bang Arya, izin Pak Manuel, sebenarnya yang ada di panggung ini adalah Direktur Program Papua kami, Konservasi Indonesia. Tapi kebetulan, bukan kebetulan ya, karena ini sesuatu yang tidak bisa diduga bahwa ada duka. Beliau ada duka, ada saudara beliau yang meninggal. Jadi beliau tidak bisa hadir. Jadi tanpa mengurangi rasa penasaran teman-teman dan berbagi tentunya, jadi saya di sini mewakili Konservasi Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang mendasar sebenarnya tentang ruang hidup masyarakat ya Bang Arya yang kalau disampaikan demikian. Secara waktu sebenarnya 2009 sampai sekarang ini bisa dibilang hampir 1 dekade lebih ya. Tapi terasa baru kemarin, Bang. Terasa baru kemarin karena luar biasa antusiasme dari masyarakat adat sendiri. Masyarakat lokal di sana ketika kita benar-benar ada langsung berinteraksi dengan mereka begitu. Nah, sasi ini menjadi salah satu kunci bagaimana konservasi ini bisa masuk ke dalam pemahaman masyarakat. Ketika masyarakat bilang sasi, mereka tahu bahwa itu di satu area yang memang mereka dedikasikan untuk dilindungi, tidak boleh diambil teripang atau udang dalam jangka waktu tertentu, kemudian yang nantinya mereka akan paham bahwa semua barang-barang di situ akan menjadi besar dan ketika mereka panen akan melimpah hasilnya. Jadi itu berjangka waktu ya? Berjangka waktu. Biasanya berapa lama itu? Antara itu kalau dimulai
tutup sasi. Ya, dimulai tutup sasi. Jadi kalau udah ditutup nggak boleh ada yang ngambil. Tidak boleh ada yang ngambil. Di satu kawasan. Di satu kawasan. Kalau ngambil di kawasan lain boleh. Ngambil kawasan lain boleh. Oke. Nah. Berapa lama itu ditutup itu? Ini mereka menjadikan kearifan ini seperti ibarat kalau kita sekarang menabung di bank, deposito, mungkin begitu ya gampangannya. Jadi secara sederhana mereka tahu bahwa ketika barang-barang itu, maksudnya biota-biota itu dibiarkan akan bertumbuh, berkembang, tambah besar. Dan ketika diambilnya itu rata-rata kemungkinannya pada saat akan merayakan hari besar, hari raya, ada acara keluarga, acara gereja, atau bahkan membangun tempat ibadah. Nah, jadi ibarat tabungan. Di salah satu masyarakat adat menganggap misalnya hutan mangrove, ini bicara tentang simbol gitu ya. Ketika bicara hutan mangrove, mereka punya satu nilai bahwa semua teripang yang ada di laut itu ketika ditutup sasi dan menggunakan simbol dari bagian dari daun mangrove tertentu, jenis tertentu, maka itu akan membawa keberkahan tersendiri. Mungkin sederhananya begitu. Nah, jadi simbol antara laut dengan darat di masyarakat mereka memang betul apa yang disampaikan Bapak, bahwa kedekatan mereka dengan alam itu terbangun dan itu membuat ritual tertentu dan kearifan tertentu yang memang pada akhirnya itu berfungsi seperti kawasan konservasi atau fungsi konservasi sendiri gitu. Ketika tadi di sesi pertama konservasi disebutkan sebagai upaya perlindungan, upaya pengawetan untuk menjaga agar tidak punah, dan kemudian upaya pemanfaatan. Di sasi itu semua ada. Dilindunginya kapan? Jangka waktu tertentu. Apa yang dilindungi? Jelas ada, kan? Apakah dimanfaatkan? Oh iya, dimanfaatkan untuk ekonomi. Apakah itu pengawetan atau membuat itu lestari? Oh iya, dengan misalnya teripang. 1 ekor teripang itu sekitar umur 2 tahun untuk 1 siklus hidup. Nah, telur teripang sendiri, teripang dewasa ini dia bisa bertelur atau bisa juga istilahnya pemijahan. Ini Bang, vegetatif. Jadi bukan melepas telur, tapi hanya diikat saja, terbelah jadi 2 dan dia tumbuh lagi gitu. Nah, dalam siklus 2 tahun ini, si sasi ini tentunya si teripang ini ketika ditutup misalnya hanya 1 tahun dan itu ada siklus hidupnya ketika dia lepas telur, itu memberikan kontribusi lagi untuk sumber daya teripang itu. Ini kearifan lokal ya? Kearifan lokal. Bukan konservasi Indonesia mengajari orang di Kaimana untuk sasi gitu enggak ya? Betul, betul. Nah, tapi sebelum sampai di sana, Bang Arya, ini menarik soalnya karena akan sampai di sana. Mungkin boleh next Kak untuk presentasinya. Nah, kita ingin memberikan konteks dulu lebih umum terkait bagaimana situasi di Papua Barat dan bagaimana kawasan konservasi yang ada, bagaimana kami Konservasi Indonesia mencoba ada di sana dan bersama-sama masyarakat membangun negeri, mungkin begitu bahasanya. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini ada yang warna pink di darat dan ada yang warna biru muda di laut. Ini adalah daerah-daerah konservasi, daerah-daerah perlindungan. Nah, kalau tadi disebutkan Mbak Fitri bahwa provinsi pembangunan berkelanjutan, kan? Awalnya mau mendeklarasikan sebagai provinsi konservasi karena tidak salah dengan komitmen masyarakat, pemerintah daerah dan semua pihak yang ada di sana membuat hampir cita-citanya adalah 70% kawasan laut dan hutan, ekosistem laut dan hutan itu dilindungi, dikonservasi. Artinya dalam arti dilindungi atau dikonservasi ini kita coba pakai mindset ada 3 activities ya, 3 upaya di situ. Ketika bicara konservasi, dilindungi, diawetkan atau jaga tidak punah dan dimanfaatkan. Nah, jadi kami sendiri Konservasi Indonesia dari tahun 2021 Konservasi Indonesia melanjutkan kerja-kerja conservation internasional yang sudah dari tahun 2001 di sana. Menjelajah potensi yang ada di kepala burung, kemudian bersama-sama masyarakat untuk tadi yang Bapak Manuel sampaikan ada free, prior, inform,
consent. Nah, ini menjadi kunci utama kenapa peta ini saat ini muncul. Perlindungan ini muncul. Semua upaya konservasi di sana itu selalu diawali dengan dialog, kemudian diafirmasi dengan deklarasi oleh masyarakat adat. Nah, ini hampir pola ini yang ada di Papua Barat, Papua Barat Daya. Jadi ada satu klausa dalam berita acara menyebutkan bahwa masyarakat adat memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya demi kemakmuran masyarakat. Nah, jadi next, kalau kita pertanyaannya adalah kenapa Papua Barat, kenapa Papua Barat Daya gitu. Nah, kalau melihat peta dunia bicara tentang laut gitu ya, selalu dibilang bahwa Raja Ampat itu adalah jantung segitiga karang dunia. Segitiga karang dunia ada di mana? Di Indonesia, ada di 6 negara, Fiji, Filipina dan sebagainya. Nah, Raja Ampat adalah pusatnya. Kenapa pusatnya? Karena ada 1.800 spesies ikan di situ. Dan itu paling banyak daripada semua tempat lain. Ada 35 spesies mangrove di situ. Ada 15 mamalia laut, ada 11 spesies lamun dan 600 spesies terumbu karang. Ini 75% spesies karang dunia ada di Raja Ampat. Jadi saya beruntung bisa kerja dari tahun 2009 di Raja Ampat, menyelam dari ujung utara sampai ujung selatan. Hampir 30 titik satu kawasan konservasi. Jadi ini ada berapa kawasan konservasi? Ada 5. Jadi setidaknya 30 kali 5. Jadi keren banget. Teman-teman, rekan-rekan, kalau memang ada kesempatan, datang ke Papua Barat Daya. Nah, kemudian next, di darat juga tidak kalah penting gitu. Kenapa ini menjadi sorotan gitu, Papua Barat Daya ini. Nah, di darat sendiri 20.000 sampai 25.000 spesies tumbuhan ada di kawasan ini kan. Mangrove kita highlight lagi. Ini menjadikan kawasan mangrove ini juga sebagai jantung dari keanekaragaman mangrove dunia. Nah, tumbuhan dalam endemi, artinya yang khas Papua ini ada sampai 90% spesies ada di situ. Terus kemudian 50% keanekaragaman hayati Indonesia ada di Papua. Next. Endemi itu berarti nggak ada di tempat lain ya? Iya. Hanya ada di Papua? Hanya ada di Papua. Jadi kalau itu hilang? Berarti kehilangan, kalau bahasanya Pak Denny tadi dari KLK, kehilangan keanekaragaman genetik. Pohon matoa itu ada endemiknya juga ya, tapi itu juga dibawa kemana-mana Pak. Nah ini salah satu yang hal tersendiri yang mungkin akan pembahasannya panjang dan ini perlu ahli khusus di situ Pak. Nah kita tidak akan ke arah sana nanti. Nah kemudian yang di Sorong Selatan sendiri, jadi ketika kita bicara di daratan Papua ini, di laut itu dari kedalaman 0 sampai dengan 4.000 meter, saya kaget pertama turun ke sana, naik longboat mereka bilang, lebarnya hanya 2,5 meter, panjangnya hampir 12 meter, itu mengarungi lautan kedalamannya 4.000 meter. Ini bener nih kita naik ini, gitu. Oh iya Pak, nggak apa-apa aman itu, oh aman, oh iya. Luar biasa. Nah, sedangkan yang di daratannya sendiri itu ada hutan di highland, artinya di ketinggian, dan juga ada hutan-hutan di lowland, di daratan rendah dan pesisir. Nah, ini juga kaya sekali dengan keanekaragaman hayatinya, seperti teman-teman bisa lihat di sini. Lanjut. Nah, ini yang tadi kita ingin menyoroti juga apa yang Bapak sampaikan bahwa masyarakat Papua sangat tergantung dari sumber daya alam yang ada di sana. Terasa sekali ketika 2009 saya ada di sana, aktivitas mancing yang mendominasi. Mancing Pak, hidup dari melaut. Tapi tadi ditampilkan data 2013 mulai homestay, pariwisata mulai masuk. Nah masyarakat mulai ada alternatif ekonomi. Dan sampai sekarang sudah ada 100 homestay lebih di Raja Ampat gitu. Nah, dan ini pertumbuhan yang pesat. Nah, tapi apakah artinya tidak tergantung dengan alam ketika ada pariwisata? Tetap tergantung dengan alam. Kenapa demikian? Karena apa yang dijual?
adalah alamnya. Kenapa orang datang ke sana? Bukan karena mau tinggal di hotel mewah, tapi karena mau mendengar kicauan burung dan mau melihat sumber daya alam yang beraneka warna di dalam laut dan burung cendrawasih yang cantik-cantik. Nah, next. Nah, jadi kami mencoba menyampaikan bahwa upaya konservasi ini bukan hanya milik upaya satu pihak atau LSM, tapi adalah semua pihak, termasuk juga semua rekan-rekan yang ada di sini. Kita berharap menyampaikan cerita-cerita bagaimana kearifan lokal ini benar-benar menjadi garda terdepan dari konservasi. Kenapa demikian? Lanjut. Nah, ketika kita bicara kawasan konservasi peta pertama tadi, kalau rekan-rekan ingat di Raja Ampat, Kaimana dan Fak-Fak, ini kalau di total luasan area konservasinya sekitar 2,1 juta hektar. Nah, dan ini bagaimana ini bisa menjadi luas begitu? Itu karena masyarakat sendiri. Maksudnya bagaimana? Misalnya ada satu situasi di Fak-Fak ketika itu, Pak, saya di sana, Dinas Kelautan Perikanan yang mengundang. Tolong dibantu kami ingin ada kegiatan konservasi. Akhirnya petuanan di sana di Fak-Fak ada Bapak Raja. Ada 7 raja di Fak-Fak. 4 raja dipanggil datang. Bapak Raja sosialisasilah tentang konservasi, tentang bagaimana situasinya. Akhirnya Bapak Raja FPIC-nya jalan, akhirnya Bapak Raja sendiri gambar di dalam peta. Garis. Oh, Bapak ini betul kah? Mas, kalian tidak bisa lanjut. Loh, kenapa begitu? Kalian harus turun dulu ke masyarakat, kasih tahu ke masyarakat, kalau masyarakat oke, baru kalian jalan. Itu pesan Bapak Raja. Dan itu kita kita jadikan nilai, Pak Arya, bahwa kami meyakini bahwa pendekatan berbasis masyarakat adalah kuncinya keberhasilan itu. Nah, ini berarti baru 2,1 juta hektar itu atau mulai kapan itu? Ini bukan langsung 2,1 Bang Ari. Jadi awalnya itu dari satu Teluk Maya Libit di tengah-tengah Pulau Raja Ampat yang hanya sekitar 50.000 atas bawah itu ya. Waigeo atas bawah. Hanya sekitar 50.000. Terus kemudian berita di dalam teluk itu menyebar keluar dan proses FPIC-nya jalan, sosialisasi jalan, dan akhirnya tereplikasilah kawasan-kawasan itu sampai tercipta 2,1 juta hektar ini. Fak-Fak adalah yang terakhir. Yang dipilih 2,1, ini kan ada kawasan perairan yang luas. Ya. Apakah yang dipilih jadi kawasan konservasi itu memang yang dinyatakan masyarakat adat sebagai tempat tempat yang dilindungi atau bagaimana? Relasinya itu? Ya, relasinya. Jadi kita karena konservasi Indonesia itu tidak bisa melakukan sesuatu sebelum ada kajian. Itu nilai pertama, Pak. Nah, tetapi kita juga menyadari bahwa nilai-nilai masyarakat adat itu tinggi. Kita biasa bilang masyarakat adat itu adalah profesor dari kampung. Ketika kita bicara ikan, Bapak, ikan memijah ada di mana? Bapak adat langsung tahu, di sana. Kita penelitian dulu, 3 tahun baru bisa tahu, oh itu ada di situ. Ya, jadi kita mengkombinasikan kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang membuat bagaimana penentuan kawasan itu, apakah Bapak Raja menggaris ini adalah terus langsung begitu saja. Nah, itu divalidasi lagi dengan ilmu pengetahuan, dengan sains. Gitu. Jadi dari 2021 ketika itu masih konservasi internasional ya. Lalu konservasi Indonesia sampai hari ini sehingga terkumpul sedikit sampai akhirnya 2,1. Iya. Dengan memanfaatkan pengetahuan masyarakat lokal, masyarakat adat. Ya. Nah, ini salah satu, next dulu mungkin. Nah, jadi ketika masalahnya adalah ketika sudah ada kawasan konservasi, so what? Terus kenapa? Terus gimana? Kita belum bicara pemanfaatan, belum bicara bagaimana menjaga kelestarian biotanya gitu kan, ikannya atau apanya. Nah, jadi kita coba berinovasi bersama masyarakat, misalnya dengan ini Raja Ampat Mooring System salah satunya. Ini setelah ada kawasan konservasi. Kalau sederhananya setelah kita deklarasi ada regulasi, bagaimana kita membuat kegiatan-kegiatan yang inovatif.
untuk menyasar pembangunan berkelanjutan kan. Nah, Raja Ampat Mooring System ini adalah inisiatif baru, sebenarnya dibicarakan lama, tapi bisa baru terwujud baru karena banyaknya stakeholder yang terlibat dari kementerian di tingkat nasional sampai dengan unit pelaksana di tingkat daerah. Nah, bahkan masyarakat ini juga menjadi andil Pak di situ. Misalnya, RAMS ini adalah bahasa sederhananya mooring buoy. Untuk tempat tambat kapal supaya kapal tidak buang jangkar. Nah, karena dia punya tautan, nggak perlu buang jangkar. Ya, ibaratnya kalau kapal buang jangkar itu seperti nelayan yang pakai bom ikan, masuk tuh langsung area sekian puluh hektar hancur. Kenapa sekian puluh hektar? Jangkar cuma satu, tapi ada arus, ada gelombang, ada rantai yang di bawah, jadi melingkar itulah lebih luas dari bom sebenarnya. Nah, praktek bom laut terus terang sampai sekarang masih ada Pak, tapi sangat mereka curi-curi waktu dan terisolir. Kebijakan penangkapan bahkan hukuman penjara, ada yang meninggal juga, tetapi masih ada. Nah, masih ada Pak di situ. Nah, itu artinya apa? Bahwa penegakan hukum tidak hanya menyelesaikan konflik tidak hanya melalui penegakan hukum, tapi perlu sosialisasi dan alternatif ekonomi lainnya. Ini salah satu yang kita sasar. Pendatang, Pak. Nah, tetapi karena pendatang biasanya membawa juga pengaruh kepada masyarakat lokal. Nah, ini salah satu upaya ini di bidang menyelamatkan terumbu karang. Ketika ada kawasan konservasi, turis mulai banyak, lalu bagaimana menyelamatkan karangnya supaya tetap lestari gitu kan, jangan sampai banyak wisatawan karang hancur juga gitu. Nah, ketika mengusulkan untuk mooring ini ada kajian dan di kajiannya disebutkan 170 unit mooring ini perlu ditanam di Raja Ampat gitu. Jadi menjadi Raja Ampat Mooring System jejaring. Nah, terus apa keterlibatan masyarakatnya? Masyarakatnya ini salah satu yang paling mendasar ketika FPIC ini Pak ya. Dan masyarakat selalu percaya bahwa semua ketika didasari dengan doa, ritual, izin kepada leluhur, ini restu kepada leluhur, dari leluhur ini akan menjadi kegiatan yang berkelanjutan dan istilahnya diberkahi gitu, baik oleh Tuhan ataupun oleh leluhur-leluhurnya kayak gitu. Nah, jadi ketika mooring ini dilakukan, masyarakat ada terlibat dari penentuan lokasinya, maksudnya divalidasi lagi dengan sainsnya lagi, kemudian ketika mau penurunan mooringnya, mereka yang pertama di depan buka jalan, memberikan ritual secara adat, kemudian baru mooringnya turun. Nah, next lanjut. Nah, ketika kita bicara ekowisata misalnya, selain bicara terumbu karang, bicara yang lebih umum, orang menyelam, datang ke Raja Ampat ingin apa? Ingin menyelam. Lihat apa? Lihat manta salah satunya. Kenapa lihat manta? Karena eksotis. Barang 5 meter begitu, kita di bawah begini, dia melintas di atas, wah luar biasa. Keren banget. Nah, ada satu tempat di Raja Ampat yang sangat mudah sekali dapat barang ini, namanya manta sandy. Nah, kita bingung bagaimana caranya mengatur turis supaya manta sandy tidak overcrowded dan manta lari gitu kan. Akhirnya bikin kajian daya dukung. Kajian daya dukung bikin bersama dengan para mitra termasuk dari universitas, ada 2 kampus yang kita gandeng waktu itu. Ada akhirnya 105 objek daya tarik wisata di Raja Ampat berhasil dikaji daya dukungnya. Nah, dari situ bagaimana diterapkan? Nah, ini PR lagi. Nah, kita pakailah manta sandy tadi. Bicara dengan masyarakat, pemiliknya adalah dari Kampung Arborek. Mereka bilang, Mas, itu harus diterapkan, kalau tidak manta lari, kami pusing. Tamu-tamu kami nggak ada yang datang. Nah, oh, terus Bapak perlu bayar kah? Tidak perlu bayar, Mas. Oh, terus bagaimana nanti Bapak dapat penghasilan? Oh, nanti di kampung kami ada kerajinan, kami ada homestay, kami ada kuliner, lain sebagainya. Wah, ini satu kearifan lain. Karena ada di tempat lain juga yang bilang kalau mau masuk bayar dulu.
Ada juga. Nah, kan, Pak? Nah, ini hal situasi lain lagi, ada banyak cara-cara masyarakat untuk menerapkan bagaimana mereka pemanfaatan itu bisa terjaga. Nah, yang ingin digarisbawahi di sini adalah di dalam Mantasendi ini akhirnya bersama masyarakat sendiri dari Kampung Arborek dan sekitarnya, beberapa kampung, mereka yang menjadi penjaga di Mantasendi di bawah pengelola kawasan konservasi. Jadi kalau mau datang ke sini booking dulu, kami mau menyelam jam 9, oke, berarti cuma punya waktu 1 jam. Silahkan turun, tidak boleh lebih dari sekian orang. Nah, itu jalan sampai sekarang. Nah, jejaring sasi yang tadi ke pertanyaan awal Bang Arya. Di bentang laut kepala burung ini tanpa ada konservasi, tanpa ada siapapun, sasi jalan. Konservasi jalan sebenarnya kan Pak. Nah, cuman situasinya adalah seperti Bapak tadi sampaikan, Bapak Manuel, bahwa tergerus, termarginalkan, ini sesuatu yang mudah sekali terjadi di zaman modernisasi ini. Nah, jadi kita mencoba membangun jejaring sasinya supaya komunikasinya lancar. Jadi cerita-cerita kecil yang perlu diselebrasi itu tersampaikan. Nah, kita berharap rekan-rekan di media ini bisa menselebrasi hal-hal kecil dari adat ini. Bukan tidak harus sasi ya, tidak harus sasi, apapun gitu. Nah, kita berharap perlu dukungan dari rekan-rekan semua. Next. Nah, ini salah satu petanya, bukan salah satu, cuma satu-satunya peta ya, dari jejaring sasi. Yang warna merah ini adalah semua kegiatan sasi yang terjadi di Papua Barat, Papua Barat Daya. Yang warna merah. Yang warna orange secara alami ya. Secara yang mereka sudah ada. Sudah ada dari dulu. Kita mendata, sudah ada dari dulu. Yang data terakhir Pak, yang kita kumpulkan bersama para mitra lokal NGO yang ada, kita kumpulkan. Ini yang terdata. Kita yakin masih ada banyak di luar sana sasi-sasi yang terjadi, yang belum terdata gitu. Nah, kita berharap jejaring sasi ini menjadi sebuah gerakan yang memang menguatkan gitu ya upaya dari konservasi itu sendiri. Nah, lanjut. Nah, itu tadi cerita di laut. Sedikit lagi cerita di darat, Bang Arya kalau masih ada waktu, izin. Bisa. Cerita di darat sekarang. Next. Nah, di darat ini kita ambil di 2 tempat. Contohnya di lowland sama di highland kalau boleh dibilang begitu ya. Di dataran rendah, hutan dataran rendah sama hutan dataran tinggi. Di hutan daratan rendah adalah Sorong Selatan yang dicontohkan. Di Sorong Selatan kita mendukung tentang perhutanan sosial. Tadi sudah dibahas di awal kan. Sebenarnya apa yang menarik di sini? Apa peran masyarakat adat gitu. Nah, ini yang menarik ini. Karena ketika teman-teman dari konservasi Indonesia sendiri turun ke masyarakat, yang pertama kali kita dengar dari mereka adalah kami mau ruang hidup kami itu kami bisa kelola sendiri. Nah, terus gimana caranya? Ternyata ada tadi Pak Dian sudah sampaikan dari sesi sebelumnya bahwa ada mekanisme perhutanan sosial di situ. Oke, kita lewat perhutanan sosial. Bapak-bapak setuju, semuanya melanjutkan iya. Terus bagaimana caranya? Nah, kita data dulu. Bapak punya 7 unsur budaya yang ada di masyarakat. Atau kita sering bilang 7 pilar masyarakat adat. Pernah ada yang dengar istilah itu? 7 unsur budaya, tentang 7 unsur budaya ini. Ini buku lama sekali. Iya, Pak Goncaraningrat. Nah, ini yang menjadi dasar bagaimana pendataan dilakukan untuk kemudian masuk kepada perizinan perhutanan sosial. Nah, salah satu yang kita garis bawahi adalah keanekaragaman hayati atau unsur lingkungan. Di sana masyarakat tidak bisa terlepas dari unsur lingkungan seperti yang tadi Bapak sampaikan. Salah satunya adalah misalnya begini, saya terhenti karena ada satu istilah gitu ya di Papua, hati-hati kalau mau cerita bicara adat ya, nanti bisa salah-salah kau yang kena. Maksudnya begitu. Jadi saya mencoba memilih sesuatu supaya lebih bisa diterima umum gitu. Nah, tentang keanekaragaman hayati ini misalnya yang sederhana adalah tanaman, obat dan
asal usul. Nah, ada di beberapa petuanan asal usulnya dari hutan, terutama pohon tertentu. Ada juga yang identitas mereka adalah dari tempat keramat, perjumpaan antara satu klan dengan klan lain. Dan itu ditandai dengan pohon ataupun biasanya misalnya salah satunya adalah pertemuan sungai gitu, which is ekosistem yang ada di situ ada keanekaragaman hayatinya. Nah, beberapa misalnya yang ditandai ini adalah batas bukan batas, tempat salah satu kayak dusun sagu gitu. Salah satu tempat mereka untuk memanen sagunya. Nah, ini juga di beberapa tempat lain juga tempat-tempat keramat, tempat patilasan, moyang-moyang dulu. Nah, itu juga biasanya penandanya adalah pohon-pohon tertentu gitu. Ini mereka tahu lokasinya ya? Mereka tahu lokasinya, Pak. Cuman tidak bisa memetakan? Iya, peralatan mereka kan terbatas, Bang Arya. Oke, kalau kita mau mengajukan perhutanan sosial itu harus ada peta segala macam itu ya? Betul. Nah, di sini ketemu antara teman-teman konservasi Indonesia yang bisa membuat pemetaannya dengan masyarakat adat yang punya pengetahuannya, tahu lokasinya. Begitu. Betul, jadi ketika ada bicara perhutanan sosial, terus mau memetakan wilayah, terutama wilayah adat, kalau misalnya yang jalan adalah misalnya pihak tertentu sendiri, tidak ada orang ada di situ, berarti perlu dipertanyakan, dia tahu dari mana kan. Tapi ini benar-benar masyarakat yang membawa kami keliling di semua tempat keramat mereka, identitas mereka. Kita yang mencatat. Kita yang mencatat dan mendokumentasikan. Oke, sehingga bisa diajukan nanti. Bisa diajukan. Nanti mungkin hal lainnya bisa kita dalam diskusi, tapi coba next dulu ke next slide. Nah ini di lokasi lain, ini di Highland, di dataran tinggi di antara Kabupaten Arfak dan Tambrau dan Manokwari Selatan gitu kan. Nah ada Kabupaten Bintuni juga di sini. Ini merupakan kalau di dalam peraturan daerah ini disebut sebagai Mahkota Permata Tanah Papua. Ini mungkin bahasa kerennya kalau teman-teman bisa membayangkan tuh cagar biosfer gitu. Seperti di sekitaran Gende Pahala gitu. Tapi ini belum sampai ke cagar biosfer. Ini inisiasi awal bahwa ketika di tanah Papua ada cagar alam di sana, di sini, di sana, di sini. Kemudian ada hutan lindung di sekitarnya. Kemudian ada penghidupan masyarakat, sosial ekonomi budaya di situ. Ini jadi satu kesatuan utuh yang perlu dijaga gitu kan. Nah, semua tadi terbungkus dan ketika dibungkus ini mengamankan sumber air sebenarnya karena Mahkota Permata Tanah Papua ini letaknya di atas di dataran tinggi dan dia menjadi hulu dari hampir sungai besar di Papua Barat, Papua Barat Daya. Nah, jadi ketika bicara kawasan ini kita bicara tentang sosial budaya masyarakat untuk tetap memiliki apa yang mereka punya dan kita juga bicara tentang keberlanjutan ekosistem terutama mengurangi efek climate change karena menjaga hutan, tutupan hutan dan tutupan mangrove yang ada di MPTP ini. Nah, apa peran masyarakat adat di situ? Apa peran masyarakat ada di situ? Mereka menjadi garda terdepan juga di dalam mempertahankan hutan di Mahkota Permata Tanah Papua ini. Bagaimana bisa seperti itu? Secara sederhananya ada banyak kabupaten, ada 2 provinsi sekarang dipecah, ya kan? Nah, siapa yang tetap ada di situ? Masyarakat adat. Yang tidak berubah siapa? Masyarakatnya juga di situ. Nah, jadi kuncinya ada di mereka. Kalau masyarakat adat bilang sudah hancurkan, sudah proteksi. Nah, itu benar-benar itulah yang akan terjadi gitu. Nah, jadi kenapa garda terdepan? Karena yang tetap tinggal di situ selalu adalah masyarakat adatnya. Nah, next. Ini
kalau kita bicara perlindungan, konservasi, gitu kan, kita ingin bicara bahwa pengelolaan lebih dari 2,1 juta hektar, pengelolaan lebih dari 249.000 hektar di hutan ataupun di 2,1 di laut tadi, lebih dari 72.000 orang terfasilitasi. Ini sebenarnya yang kita mau sampaikan adalah sebagian kecil dari seluruh upaya yang sedang digulirkan oleh berbagai organisasi, baik pemerintah ataupun non-pemerintah, untuk mencapai Indonesia emas dengan tetap mempertahankan sumber daya alam yang masih utuh untuk generasi mendatang. Jadi kita berharap apa yang hal kecil yang kami buat ini bisa menjadi trigger gitu, bahkan untuk rekan-rekan di sini untuk bisa membuat keajaiban lain dalam memproteksi wilayah, bukan hanya di Papua tapi di seluruh Indonesia. Nah, ini sebagai contoh kecil saja begitu. Nah, ini hasil kerja dari 2001 konservasi internasional lalu dilanjutkan konservasi Indonesia tadi ya? Iya. Kalau nggak ada kearifan lokal masyarakat adat, nyampe nggak 2,1 juta hektar ini atau 249.000 hektar hutan itu? Iya, kalau kita berandai-andai ya Bang ya. Iya. Kalau berandai-andai bisa saja nyampe Bang. Artinya, tapi pendekatannya adalah proyek. Ya kan? Artinya apa? Ya sudah, nanti tahun depan nggak ada ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting proyek tercapai, gitu kan. Nah, artinya ini pragmatis atau berpikir sangat dangkal gitu. Nah, kita berharap upaya-upaya penyelamatan lingkungan dan alam ini bukan hanya sekedar proyek, gitu kan. Tapi ini benar-benar didasari kepada itikat baik dan tadi bahwa semua hal yang kita kerjakan itu tidak bisa terlepas dari masyarakat adat. Nah, saya ingin mengkonklusi mungkin Bapak izin. Jadi dari semua kerja-kerja kita konservasi Indonesia, kita percaya bahwa masyarakat adat ini adalah garda terdepan kan di dalam upaya konservasi. Kenapa demikian? Mungkin nomor satu, kita konklusinya adalah bahwa pengelolaan wilayah yang kaya keanekaragaman hayati ini menjadi pengelolaan masyarakat adat ini menjadi kunci pengelolaan wilayah yang kaya akan keanekaragaman hayati. Ya kan? Dari semua data yang ada disampaikan oleh semua instansi dan akademisi gitu, semuanya menunjukkan bahwa masyarakat adat sudah lama berdampingan dan menjadi penjaga dari ekosistem. Raja Ampat sampai sekarang masih ada karena masyarakat adatnya menjaga itu. Kearifan lokal oleh masyarakat adat ini adalah terbukti efektif. Jadi ini harus didukung semuanya. Nah, kemudian yang ketiga bahwa masyarakat adat ini punya hubungan spiritual dengan alam. Artinya bahwa alam bukan hanya sekedar sumber daya, tapi juga identitas budaya dan spiritual bagi mereka. Yang keempat, peran strategis dalam mitigasi krisis iklim. Ini menjadi peran dari masyarakat adat. Karena wilayah adat mereka itu kaya akan hutan gambut, mangrove, menyimpan karbon yang tidak bisa tergantikan. Kalau sudah lepas ke atmosfer, selesai. Tidak bisa kembali lagi. Yang kelima, pemimpin adat maksudnya adalah pemimpin dalam kolaborasi, konservasi. Kenapa demikian? Tadi ingat gak film yang di awal? Ada Bapak Uriepa, terus ada anak muda satu. Nah, mereka adalah pemimpin-pemimpin lokal. Karena mereka terlibat langsung dalam upaya konservasi baik di tingkat lokal atau di tingkat regional, bahkan kita berharap lebih dari itu. Mungkin itu saja. Oke, Pak Mandal, terima kasih. Saya akan lemparkan ke floor, kasih plus dulu ya. Tapi saya punya satu pertanyaan dulu sebelum saya lempar ke floor. Saya ingin menyambungkan dengan presentasi Pak Manuel tadi.
bahwa masyarakat adat ini mengalami kerentanan, ruang hidupnya terus terampas berhadapan dengan konsesi-konsesi yang terus keluar segala macam. Lalu di sini kita melihat ada harapan ini, bahwa ternyata pengetahuan lokal itu bisa diadopsi dan kemudian dalam waktu 23 tahun, kalau saya mengakumulasi mulai dari kerja conservation internasional dilanjutkan oleh konservasi Indonesia, itu kemudian bisa ada kawasan konservasi laut 22,1 juta hektar ya. Dan kawasan konservasi hutan 249.000 hektar. Nah saya ingin melihat, jadi apakah kalau dia jadi kawasan konservasi ini nanti justru merampas ruang hidup masyarakat adat, atau justru dia bisa menjadi benteng buat masyarakat adat biar tetap punya ruang hidup? Gimana Mas Ismu? Sebelum saya lempar ke floor. Nanti sekalian Pak Manuel juga. Iya. Ini pertanyaan krusial sebenarnya, dan ini menjadi diskusi panjang juga bagi kami sendiri, teman-teman di internal ataupun antar NGO. Nah, kami seperti tadi disampaikan ya Pak ya di awal, bahwa nilai-nilai yang kita angkat ini adalah bahwa upaya-upaya perlindungan alam dan masyarakat adat ini tidak bisa hanya dari satu orang, satu lembaga, atau satu jalan, satu cara. Ini harus dari berbagai jalan, berbagai cara, dan berbagai stakeholder Pak. Misalnya, ibaratnya seperti busway Pak, kan? Pemerintah menciptakan busway itu hanya jalan biasa, tiba-tiba ada busway. Ya sudah, berarti mobil lain masuk ke jalur busway gitu kan. Tapi kemudian ada upaya bikin garis, tidak cukup kan. Akhirnya bikin tanggul, nggak cukup juga karena masih ada yang lewat gitu. Karena setiap perempatan dan lampu merah masih ada gitu. Jadi harus dari berbagai cara supaya yang kita sasar adalah alam terjaga, keanekaragaman hayati utuh, masyarakat adat tetap lestari juga, terjaga juga, dan ruang hidupnya ada terus, gitu kan. Bukan hanya itu Pak, tapi juga mereka sejahtera. Oke. Ya kan? Pak Manuel, bisa jadi harapan kalau menurut Bapak sebelum saya lempar ke floor ini. Soal ini bahwa tadi kan masyarakat adat berhadapan undang-undang masyarakat adat belum ada, terus terkalah sama konsesi-konsesi, entah itu konsesi tambang atau konsesi perkebunan. Tapi kita lihat di Papua dan Papua Barat ini berhasil bikin kawasan konservasi ini. Nah ini kira-kira akan meminggirkan masyarakat adat karena dia jadi kawasan konservasi, atau justru kawasan konservasi bisa jadi benteng biar nggak ada konsesi di situ karena ini kawasan konservasi gitu. Kalau menurut Pak Manuel bagaimana? Kalau saya kira jangan dipertentangkan gitu ya. Itu konservasi itu bagian dari kita menjaga eksistensi dan keberlangsungan dari masyarakat adat, karena mereka pasti bisa hidup tanpa harus tidak boleh masuk ke wilayah yang itu. Pasti ada sumber-sumber kehidupan lain karena alam mereka luas itu. Artinya konservasi ini tetap kita butuhkan gitu. Kita tidak boleh mempertentangkan dua hal itu gitu. Karena contoh begini Mas Arya. Mungkin ingat Bapak, buat teman-teman semua itu. Beberapa waktu lalu kita mendengar baca di media ada penembakan orang utan di Kalimantan. Dan berlangsung dalam waktu yang singkat. Lalu timbul diskusi itu, polemik itu loh. Ya nggak apa-apa aja, ditembak aja, dia mengganggu kok itu. Apalagi kenapa kita mementingkan orang hutan, padahal hutan itu yang kita perlukan, bukan hewannya itu loh. Jadi ini kan saya kira debat kusir yang tidak relevan ini. Kita perlu konservasi itu, kita menjaga kelestarian alam, dan salah satu tadi seperti kita garda penjaganya ya masyarakat adat itu. Oke, terima kasih Pak Manuel. Mungkin saya lempar langsung ke floor. Ada yang mau tanya? Wih, rame. Kita ambil 4 dulu ya. Silakan yang pakai kacamata. Mbak pakai jilbab, pakai kacamata. Terus Mas yang di depan. Mas yang paling belakang, satunya lagi Mbak baju putih tadi udah bertanya ya? Oh belum, oke baju putih. Oke, baik terima kasih atas waktunya. Mohon izin perkenalan diri, nama saya Kuiniza.
Saya mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mohon izin bertanya, Pak. Jadi sebelum masuk itu saya ingin menceritakan dulu. Saya itu pernah bergabung dalam volunteer nasional di salah satu NGO Indonesia, di mana waktu itu kita ada kunjungan ke Banyuwangi, dan di situ kami mendapatkan keluhan dari masyarakatnya mengenai masyarakat ini ada konflik dari pebisnis gitu. Di mana apa? Pebisnis. Pebisnis. Maksudnya apa? Tambang emas atau tambang pasir atau apa? Itu masuknya bukan tambang, Pak. Jadi para pebisnis ini ingin mendirikan homestay atau cagar wisata gitu. Tapi masyarakat ini terancam akan kehilangan akses. Mata pencahariannya, dan juga masyarakat ini kehilangan tempat tinggal mereka. Di mana jadi masyarakat ini akan tergusur gitu. Namun jika masyarakat tidak menerima dari pebisnis ini, si masyarakat ini selalu mendapatkan tekanan-tekanan dari pebisnis ini. Nah, bagaimana kami sebagai mahasiswi maupun sebagai volunteer saya sendiri meyakinkan masyarakat bahwa masyarakat nih bisa loh menang dari si pebisnis ini. Bahkan kami pun dulu waktu itu pernah juga melakukan diskusi terhadap pemerintah terkait itu. Namun dari pemerintah pun tidak kunjung memberikan kami jawaban apa nih solusi yang harus dilakukan agar masyarakat ini tetap akan terjaga gitu dari pebisnis ini. Oke, konteksnya berarti ada nggak instrumen hukum lingkungan yang bisa dipakai gitu ya untuk memproteksi mereka? Iya. Perhutanan sosial atau apa gitu ya? Iya. Oke. Berikutnya. Terima kasih. Berikutnya Mas, yang mana tadi? Yuk. Yang depan ini Mas ini. Ya. Sebentar Pak, saya lihat catatan dulu Pak. Silakan, langsung aja. Baik Pak, tadi kan sudah dijelaskannya ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang masyarakat adat ini. Nah, tapi tadi belum ada kelanjutannya gitu Pak, turunannya belum ada. Nah, pertanyaannya bagaimana sih Pak mekanismenya agar masyarakat adat ini tetap menjadi aktor utama dalam garda terdepan pelestarian lingkungan alam yang ada di Papua tadi? Yang dimana keberadaan mereka ini kan sekarang belum kuat gitu Pak. Tidak ada yang melindungi gitu. Oke, jadi pertanyaannya kalau sementara undang-undangnya belum ada, apa yang bisa dilakukan biar... Ya, apa yang bisa dilakukan. Oke. Berikutnya. Yang di belakang, Mbak yang baju putih tadi sama, Mas yang di belakang dulu, habis itu Mbak yang baju putih jilbab hitam. Tes. Yuk. Terima kasih. Nama saya Junedi, anggota ECJ dari Simpul Papua Barat Daya. Ya. Ketika tadi pemaparan tentang masyarakat adat yang disampaikan oleh Pak Manuel Kaisepo maupun dari Mas Ismu, memang ini sangat menarik ya ketika kita melihat masyarakat adat, apalagi konteksnya dalam wilayah Papua ya. Kalau dulu satu Papua ya. Kalau sekarang kemudian bergeser jadi Papua Barat, sekarang sudah ada 6 provinsi di Papua ya, termasuk kita di Papua Barat Daya. Nah, di Papua Barat Daya itu untuk masyarakat adat itu yang lebih masif itu kalau sepengetahuan saya dan pengamatan saya ya karena saya tinggal di kabupaten di kota Sorong, itu untuk wilayah Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong. Tetapi perjuangan untuk mempertahankan masyarakat adat maupun hutan adat itu lebih masif di Sorong Selatan. Meskipun seperti yang tadi diakui oleh Pak Manuel bahwa sampai saat ini undang-undang masyarakat adat itu belum ada gitu ya. Nah, di sisi lain di 2 daerah ini itu perdanya sudah ada yang melindungi masyarakat adat. Di sisi lain saya pernah mengikuti satu pertemuan yang diinisiasi oleh Yayasan Pusaka, kalau tidak salah Desember tahun 2023. Nah,
di situ sekaligus ada satu momen di mana masyarakat adat Malak Lawilis itu mendapatkan pengakuan. Tetapi secara garis besar dari pengakuan data yang terhimpun oleh Gakum itu keseluruhan dari masyarakat Papua terutama yang di Papua Barat Daya itu belum mencukupi gitu. Nah, paling banyak pengakuan ini pengakuan apa? Perhutanan sosial ya? Bukan, hutan masyarakat adat. Oke. Hutan masyarakat adat. Di Malawilis itu di Sorong Selatan. Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong. Oh, Kabupaten Sorong. Iya, Kabupaten Sorong. Yang terbanyak itu baru Ambon. Ambon itu paling banyak berdasarkan data Gakum gitu ya, KLHK itu. Nah, ini menandakan bahwa memang ada sedikit keterlambatan gitu ya, pelambatan gitu ya. Pertanyaannya? Kemudian di sisi lain ditambah lagi kalau tadi yang Mas Aryo singgung bahwa memang dibenturkan dengan masalah konsesi dan sebagainya. Tapi kalau saya melihat modus yang biasa dipakai oleh pebisnis maupun investor itu biasanya mereka masuk ke ke marga atau keret-keret yang besar itu kemudian dipecah belah sehingga keluarlah konsesi itu. Akibatnya antara marga keluarga mereka dibentrokkan gitu. Nah, saya punya catatan juga satu kasus bahwa di Kabupaten Sorong ada satu marga hari pertama dia mendapatkan pengakuan hutan adat. Tapi berselang 2 hari dari kemudian. KLHK. Dari Ya? KLHK. Iya. Pengakuannya dari kementerian ya? Iya. Oke. Kemudian 2 hari kemudian dia memberikan izin konsesi ke perusahaan kelapa sawit itu. Setelah ditelusuri modus yang dipakai adalah memecah belah. Iya, jadi dibenturkan. Jadi itu salah satu problem yang terjadi di masyarakat adat kita yang ada di secara keseluruhan Papua gitu. Karena memang di Papua itu kan secara keseluruhan ada 7 suku besar ya. 7 wilayah adat ya? Iya, okay. Ada Doberai, ada Tabi, kemudian ada Saireri dan sebagainya gitu ya. Nah, terlebih khusus yang di Papua Barat Daya. Nah, ini mungkin menjadi catatan juga gitu ya, sekaligus saya bertanya kepada Pak Manuel gitu, karena Pak Manuel juga memang bersinggungan langsung dengan pemerintah pusat. Bapak mungkin ini mungkin menjadi sebuah kerja berat untuk kemudian undang-undang masyarakat adat itu secepatnya untuk disahkan, karena memang di sisi lain tadi kan sudah ada aliansinya, aliansi masyarakat adat. Kenapa tidak itu kemudian disahkan sebagai suatu undang-undang sehingga masyarakat adat ini mempunyai ruang tersendiri dan mereka bisa lebih bebas mengekspresikan apa yang mereka punya gitu. Jadi intinya minta bocoran dari Pak Manuel siapa yang bikin macet barang itu gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, oke, ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama tadi soal Mbak Kuenida. Oh iya, sorry masih ada satu lagi. Silakan, depan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pendek ya pertanyaannya. Ya, pertanyaan pendek. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nabila dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Mungkin pertanyaan singkat aja ya Pak. Bagaimana masyarakat adat dapat beradaptasi terhadap perubahan iklim sambil masyarakat adat tersebut tetap melestarikan nilai-nilai tradisional mereka? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama saya ke Mas Isnu. Soal ada nggak sih instrumen hukum yang bisa dipakai? Ini tapi bukan masyarakat adat ini kalau di Banyuwangi ini. Tapi mereka berhadapan dengan investor, pengusaha yang mau masuk. Lalu orang bisa kehilangan akses. Mungkin akses terhadap pantai atau akses terhadap satu kawasan yang menjadi penghidupan dia itu. Ada nggak instrumen hukum di dalam sistem hukum lingkungan di Indonesia yang bisa dipakai? Perhutanan sosial atau apa mungkin? Ini terima kasih Bang Arya ke Kak Quinsa ya, luar biasa pertanyaannya ini. Karena juga dari pengalaman ya. Tapi ini secara keahlian, saya disclaimer dulu nih. Karena secara keahlian instrumen hukum bukan bidang keahlian saya gitu. Tetapi secara pengalaman gitu ya, dari apa yang
pernah ada di misalnya di Raja Ampat ya waktu itu situasinya adalah pertambangan waktu itu lepas pantai Pak, ya kan. Ketika itu ada usaha untuk penambangan lepas pantai gitu kan, ada eksplorasi dan sebagainya, dan pada waktu itu muncul satu titik pengeboran di perairan Raja Ampat, dan kebetulan saat itu adalah kawasan konservasi, titik itu ditemukannya di dalam kawasan konservasi. Nah, ketika itu terjadi, yang teriak itu bukan hanya LSM, tapi juga antar kementerian, bukan teriak sih Pak, bernegosiasi gitu kan. Nah, artinya apa? Bahwa salah satu yang perlu dikenali dulu ketika ada di situasi seperti itu adalah apa yang sudah existing di situ. Apakah ada kawasan konservasi, apakah ada kawasan yang diakui oleh pemerintah, terutama pengakuan itu di tingkat kementerian. Nah, atau di tingkat kabupaten atau di tingkat provinsi. Jadi yang pertama diidentifikasi adalah itu dulu gitu. Nah, ketika itu sudah teridentifikasi, maka yang kedua baru bisa kita tahu siapa yang kita bisa tuju untuk mendapatkan dukungan teknis Pak, dukungan teknis dalam hal mengadres isu-isu yang ada gitu. Dalam hal di Raja Ampat, karena itu adalah kawasan konservasi, kita tahu situasinya ada di Kementerian Kelautan Perikanan. Karena itu pertambangan ada di ESDM gitu kan. Nah, jadi kita tahu siapa yang akan diadres, dan diskusi itu bisa muncul di situ. Nah, yang tidak kalah penting adalah keberpihakan pemerintah kampung dan kabupaten terhadap situasi tersebut. Nah, ini juga yang perlu diidentifikasi gitu. Nah, artinya ketika teman-teman menghadapi situasi itu, jangan mengambil langkah sendirian gitu kan. Cari situasinya, identifikasi yang ada, kemudian berkoordinasi secara lebih teknis. Nah, dari situlah muncul tahapan-tahapan dan langkah-langkah nyata yang bisa dikontribusikan kita sebagai individu gitu. Itu aja. Melibatkan dinas setempat gitu ya. Oke, nah soal bagaimana masyarakat adat itu harus beradaptasi dengan perubahan iklim. Kalau melihat pengalaman dari pendampingan di masyarakat adat di Kepala Burung seperti apa? Nah ini menarik nih Pak. Ketika ini bukan terus otomatis juga ya, tapi ketika masyarakat misalnya di Sorong Selatan yang tadi kita ceritakan, di Sorong Selatan itu hutan adat mereka itu mayoritas atau hampir keseluruhannya itu adalah hutan mangrove dan lahan gambut. Nah, hasil identifikasi teman-teman ilmuwan bahwa di Sorong Selatan itu ada irrecoverable carbon. Ada karbon yang tidak terbaharukan kalau itu terlepas ke atmosfer. Dan itu letaknya bukan di permukaan tanah, agak lebih dalam, jauh di dalam tanah gitu. Nah, kearifan masyarakat di sana adalah kalau mereka menebang satu pohon mangrove, entah untuk bikin rumah atau bikin apa, mereka harus menanam 3 sampai 4 gitu. Nah, itu adalah kearifan mereka. Dan ketika mereka lakukan itu, mereka otomatis mengamankan irrecoverable carbon ini lepas dari atmosfer. Artinya apa? Bahwa masyarakat sendiri, kearifan lokal mereka itu menjaga mereka dari bencana iklim sebenarnya. Nah, tapi tatanan ini bisa rusak ketika bicara tadi bahwa sumber daya alam tempat penghidupan mereka dijadikan komoditas untuk ekonomi. Jadi tiba-tiba pokoknya jadi arang gitu. Kacau udah. Ini Pak, terima kasih. Oke, iya Pak Manuel, ini ada 2 pertanyaan yang sebenarnya saling berkait. Pertanyaan pertama, siapa yang bikin barang ini tidak jadi-jadi nih? Undang-undang masyarakat adat ini ada macet di mana? Lalu yang kedua pertanyaannya, kalau sementara undang-undang ini belum ada, apa yang bisa dilakukan baik teman-teman pembela HAM, masyarakat adat maupun teman-teman NGO di bidang lingkungan untuk bertahan atau gimana Pak Una? Ya, terima kasih Mas Ari. Jadi ya bagi pertanyaan kedua maupun Bung Junaidi tadi ya. Jadi realitasnya itu kita prihatin dari pertanyaan tadi itu, kita prihatin bahwa masyarakat adat ini tersingkir, makin termarginalisasi gitu. Tanpa kekuatan yang melindungi mereka gitu. Pada akhirnya dibutuhkan ada
payung hukum yang melindungi mereka gitu. Nah realitasnya itu tadi sudah yang juga ditanyakan itu, walaupun masyarakat adat ini dijamin di dalam konstitusi, tapi konstitusi itu kan garis besar itu. Diperlukan mekanisme hukum lebih detail lagi untuk melindungi mereka dan itu harus ada dalam bentuk undang-undang itu. Selama belum ada payung hukum yang melindungi masyarakat adat ya akan seperti ini gitu. Dia rawan sekali berhadapan dengan kekuatan-kekuatan besar ini. Misalnya saya ambil contoh tadi dari presentasinya Mas Ismu tadi ya. Pada level lain juga ditanyakan oleh Bang Jadi, bagaimana mekanisme di daerah? Ada Pemda, ada bupati yang, gubernur bupati yang punya concern melindungi masyarakat adat. Mereka berbentuk panitia. Tetapi Pemda itu bukan badan hukum yang kuat untuk melindungi masyarakat adat itu. Dia hanya level perda itu dalam hierarki hukum itu lemah. Sementara yang terbitkan izin menteri ini. Menteri ya, kan hukum itu mengenal hierarki itu. Dari konstitusi, TAP MPR, undang-undang, perpu, peraturan, jadi perda itu di level di hierarki bawah gitu. Jadi selalu rawan itu untuk, misalnya tadi itu, yang membuat panitia untuk melakukan pemetaan partisipatif. Dulu ada badan RED itu ya, badannya mengurusi pengurangan emisi karbon dan deforestasi dan degradasi hutan itu. Dia menawarkan diri untuk melakukan pemetaan partisipatif dengan teman-teman dari kelompok LSM ada namanya itu ya. Nah, tetap saja itu menjadi soal sampai hari ini gitu. Siapa yang punya otoritas gitu. Jadi sekali lagi persoalan kuncinya itu tidak ada payung hukum. Jadi undang-undang ini RUU-nya macet di siapa, Pak? Nah, itu jadi kita kembali Kan sudah sampai Banmus dulu, sudah sampai Banmus kan ya Pak Manuel ya? Bukan hanya Bamus Pak Mas Aryo. Saya cerita pengalamannya karena saya pansusnya itu. Sudah sampai tinggal ketok. Di paripurna atau di belum paripurna kan di mekanisme di DPR itu begitu masuk di badan legislasi dibahas. Kalau dirasa itu masalahnya sederhana bisa dibahas di komisi gitu. Tetapi kalau dia terlalu kompleks melibatkan banyak faktor dan undang-undang masyarakat itu kompleks. Dia melibatkan banyak stakeholder, banyak kepentingan sehingga harus lintas komisi ya, makanya dibentuk pansus. Pansus itu kita bekerja karena itu perintah dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab per bab inisiatif dari DPR, pemerintah memberikan DIM, namanya DIM, daftar isian. Sudah hampir selesai, sudah selesai sebenarnya. Jadi bulan Oktober 2014, ini saya buka saja ini ya. 1 bulan menjelang masa akhir masa bakti DPR 2009-2014, itu tinggal diketok. Dari wakil pemerintah tidak hadir gitu. Kan undang-undang itu mekanismenya kan harus pemerintah dan DPR. Ya. Salah satu tidak sepakat, tidak jadi barang ini. Kan begitu bunyi di undang-undang itu. Ini masih dibalik berarti Pak, belum di paripurna bukan ya? Dibalik, bukan di pansus. Oh masih di pansus? Balik sudah setuju. Oh ya, jadi di pansus. Balik menyerahkan kepada pansus. Pansus, karena tadi ini lintas komisi. Ya, lintas komisi, pansus. Sudah selesai dari bab 1 sampai bab akhir, termasuk di dalamnya klausul tentang peradilan adat. Oh. Kan diyakini pada masyarakat-masyarakat tertentu, konflik-konflik dalam masyarakat itu bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga adat yang ada. Jadi sudah ada klausul tentang peradilan adat gitu, termasuk di Papua gitu. Jadi undang-undang sudah selesai, tinggal diketok. Nah tadi pada saat mau ketok 2 hari itu diundang di rapat itu, rapat pansus itu, kan dari pimpinan DPR dan pemerintah, wakilnya siapa? Karena itu harus tanda tangan bersama itu. Dari pemerintah itu leadnya, karena ini undang-undang masyarakat adat, itu melibatkan hampir semua kementerian. Lingkungan hidup, kehutanan, perikanan, kelautan, semuanya. Keuangan. Leadnya waktu itu Menteri Kehutanan. Yang dikirim untuk mewakili menterinya tidak hadir, yang hadir adalah seorang pejabat mewakili menteri, itu boleh saja. Ada delegasinya, pendelegasian kepada menteri, dia boleh ikut menandatangani sah undang-undang itu. Yang dikirim pejabat yang tidak berwenang secara hukum. Dia harus eselon 1 aktif dan mendapatkan pendelegasian dari menteri. Bahkan bukan eselon 1 ya? Eselon 1 sudah pensiun.
Jadi ketika ditanya oleh pimpinan Inisialnya sidang. Pak D, Pak, bukan? Ya? Inisial D. Tidak disebut. Jadi ketika ditanya dalam rapat itu kan formal kan, undang-undang itu namanya legislated law, dibentuk secara legal formal gitu. Segala tata tertibnya harus dipenuhi gitu. Kita lihat misalnya di uji material judicial review di Mahkamah Konstitusi, bukan hanya substansinya, prosedur pembentukannya pun bisa diuji gitu loh. Karena undang-undang itu begitu hukum. Bukan hanya substansinya, prosedurnya pun harus benar. Ketika ditanya orang ini bisa tanda bukan substansi, ini prosedur. Oke. Jadi undang-undang ini tidak jadi bukan substansinya, tapi prosedurnya gitu. Karena orang ini menyatakan dia tidak berwenang. Dia tidak punya legalitas untuk menandatangani itu. Dan hanya waktu tinggal 2 hari sidang masa bakti DPR itu selesai gitu. Jadi akhirnya dibilang akan dibahas pada DPR periode berikut gitu. Dan sampai hari ini ada di lemari. Oke. Saya kira dari situ, ini sudah bukan rahasia ini ya. Ada gambaran supaya kita tahu bahwa yang namanya undang-undang itu adalah bagian dari politik hukum. Politik hukum ini bias kepentingan. Tergantung rejim yang berkuasa saat itu. Kan dibilang hukum itu adalah subordinasi dari politik. Ketika kepentingan politiknya begini, hukum itu tunduk. Itu termasuk dalam produk legislasi kita, produk perundang-undangan kita. Jadi saya hanya kasih gambaran makro saja, saya kira teman-teman paham itu. Sampai hari ini pun begitu. Contoh undang-undang cipta kerja yang kontroversial itu. Itu secara prosedural cacat. Diuji ke Mahkamah Konstitusi cacat. Tapi putusan Mahkamah Konstitusi juga abu-abu. Dikasih waktu 2 tahun. Tidak ada putusan hukum yang abu-abu. Putusan hukum itu hitam atau putih gitu. Itu berarti Mahkamah MK kita pun kemasukan angin. Jadi ini agak rumit ini persoalan. Padahal kita menyadari bahwa tanpa undang-undang payung hukum tidak bisa kita bicara banyak tentang eksistensi masyarakat hukum adat ini. Tadi yang pada level lokal itu, partisipasi, pemetaan partisipasi, panitia verifikasi di level kabupaten tidak akan kuat selama tidak ada undang-undang yang memayungi itu. Jadi undang-undang masyarakat hukum adat itu nanti sifatnya lex generalis. Dia memayungi karena itu kan ada di laut, di perairan, sungai dan sebagainya. Saya kira itu. Jadi sementara menunggu undang-undang itu yang bisa kita kerjakan memang sedikit saja, hampir nggak ada ya Pak? Hampir nggak ada, paling ada ini itikat baik dari para stakeholder di daerah, para bupati dan gubernur. Dan ditemani oleh para aktivis seperti Mas Ismu. Selama tidak ada itu ya begitu itu. Ya. Agak pesimis. Sekarang berita bagusnya, kemarin DPR mengeluarkan daftar prolegnas, program legislasi nasional, masuk lagi nih. Tapi apakah dibahas itu soal lain. Si RUU Masyarakat Adat masuk dalam program legislasi nasional, tapi soal dibahas atau tidak kita belum tentu. Oke, ya teman-teman, ini jamnya sudah jam 5, masih ada pertanyaan atau kita akhiri? Masih ada yang pengen tanya? Oke ya, kita tutup ya. Oke, saya ingin menutup dengan pertama-tama terima kasih untuk Pak Manuel. Terima kasih untuk Mas Ismu. Kita berikan aplaus dulu untuk Mas Ismu dan Pak Manuel Kaisepo. Saya pikir ada banyak yang kita bisa belajar dari ini ya. Bahwa ternyata instrumen-instrumen hukum lingkungan itu bisa dipakai juga, bisa dipadukan dengan kearifan lokal dan mungkin bisa membawa manfaat untuk masyarakat adat. Bukan hanya di Papua, tapi di banyak tempat. Ada masyarakat adat di Sumatera, ada masyarakat adat di Kalimantan, ada masyarakat adat di Nusa Tenggara juga. Tapi yang saya mau bilang, saya mau provokasi ini. Pemetaan semacam ini sudah dibikin di Merauke. Tapi gagal diadopsi sehingga menjadi kawasan konservasi. Yang bikin bukan konservasi Indonesia, yang bikin ada teman NGO lain. Boleh saya sebutkan nggak NGO-nya? Janganlah ya nanti. Tapi ada, sudah dibikin. Tempat sakral, tempat penting. Saya tahu karena saya mengenal orang yang bikin pemetaan partisipatif itu. Konsepnya sama. Masyarakat adat yang tunjukkan, kita mendokumentasi, lalu dibikin peta, lalu diajukan kepada para stakeholder. Gagal.
Dan sampai hari ini, tadi sempat disinggung oleh Pak Manuel Kaisepo, Merauke itu untuk kali ketiganya sekarang ini mau dijadikan proyek nasional tentang ketahanan pangan. Yang sekarang namanya, kalau dulu namanya pertama itu zaman SBY, namanya MIFE, pakai double F. Merauke Integrated Food and Energy Estate, double E, Food and Energy Estate. Gagal, zaman Jokowi diganti menjadi MIFE, E-nya cuma 1. Merauke Integrated Food Estate. Sekarang, gagal kemarin yang Jokowi ini, sekarang dibikin lagi ada 2. Proyek strategis nasional 1 juta hektar sawah. Dan proyek strategis nasional tebu. Jadi gimana caranya? Ya digambar di Jakarta, di atas kertas, lokasinya ini, lokasinya dibikin, bahkan sekarang bikin batalion infanteri. 5 batalion, 1 diantaranya akan ditaruh di Merauke untuk melaksanakan ini. Padahal petanya ada, sama dengan teman-teman di Raja 4, ada pendamping yang sudah melakukan pemetaan. Jadi yang saya mau bilang, teman-teman yang di pemetaan partisipatif segala macam itu ada, tapi belum tentu berhasil. Undang-undangnya seperti Pak Manuel sudah sampaikan tadi, dicegat di tengah jalan. Kita nggak tahu bagaimana, tapi prosedur formilnya gagal dipenuhi sehingga tidak disahkan. Yang saya mau ingatkan teman-teman, partisipasi setiap teman yang ada di sini untuk mengawal barang-barang itu jadi penting. Di samping juga tetap melanjutkan kerja-kerja pendampingan kepada masyarakat adat, mulai dari pemetaan, penyusunan dokumen, penyusunan naskah akademik, agar sebuah kawasan adat bisa ditetapkan menjadi entah itu kawasan konservasi, entah itu perhutanan sosial atau apapun demi menjamin ruang hidup masyarakat adat di Indonesia, di Papua, di luar Papua, dimanapun. Saya pikir itu. Terima kasih sekali Pak Manuel Kaisepo. Terima kasih Mas Nur Ismu. Moga-moga menjadi manfaat untuk teman-teman semua. Saya kembalikan pada Mbak Vira karena mau ada kuis satu lagi. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Pak. Ya. Nah, kita kembalikan kepada yang punya kuis. Terima kasih Mas Aryo Sibisanggini dan para panelis yang terhormat. Kami ucapkan terima kasih. Mas Aryo ini orang penting.